Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Mureni. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak sembarang membunuh manusia. Ada 7 hal penting yang kita perlu pelajari. Ya, kenapa Tuhan tidak sembarang membunuh manusia? Kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan buahnya pastilah engkau mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini firman pertama kali yang Tuhan berikan kepada Adam. Isinya adalah larangan keras, ya, untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab kalau makan pasti mati. Ceritanya mengatakan bahwa Adam dan Hawa, ya, makan buah itu. Pertama Hawa yang makan, lalu kemudian suaminya diajak makan bersama. Jadi janji itu kepada suaminya supaya tidak boleh makan. Nah, ketika Hawa makan dan mereka kemudian bersama-sama memakannya, maka ketahuanlah bahwa mereka telanjang, membuktikan bahwa mereka sedang mengalami yang namanya kematian rohani. Nah, kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan. Kata kehilangan kemuliaan Tuhan berbicara tentang tidak memiliki kehidupan rohani yang kudus di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, efek daripada dosa ini turun-temurun kepada seluruh turunan Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Saudara yang terkasih, ada 2 kematian. Pertama kematian rohani, yang kedua kematian jasmani atau tubuh, fisik. Ya. Efek daripada dosa ini benar-benar nyata adalah kematian fisik di dunia ini. Manusia mati sangat mudah oleh karena efek atau akibat daripada dosa itu. Dan sesudah mati meninggalkan dunia ini, bisa mati binasa di neraka. Itu efek. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang membunuh Adam dan Hawa? Ternyata tidak. Ya. Jadi Tuhan tidak membunuh Adam dan Hawa, tetapi Tuhan memberikan perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan karena mengandung akibat kematian, tetapi dilawan oleh Adam dan Hawa. Jadi kematian rohani Adam dan Hawa itu akibat daripada pemberontakan mereka sendiri, bukan karena Tuhan membunuh mereka atau mengambil alih kembali kemuliaannya, kehidupan, ya, kehidupan yang diberikan kepada Adam dan Hawa waktu penciptaan pertama. Ya, saudara-saudaraku, efek daripada dosa ini, ya, akibatnya kematian turun sampai kepada seluruh manusia. Kebiasaan memberontak ini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa turun sampai kepada anaknya, Kain dan Habel. Kita tahu bersama Kain membunuh Habel. Jadi kematian Habel bukan karena dibunuh oleh Tuhan, tetapi oleh Kain. Jadi yang pertama, saudara yang terkasih, alasan pertama kenapa Tuhan tidak sembarang membunuh manusia. Yang pertama adalah karena akibat dosa Adam, seluruh hidup manusia ada di dalam kutub kematian atau kutub maut. Dunia ini ada di dalam kutub maut atau kutub kematian. Jadi sewaktu-waktu manusia mati, bisa saja terjadi. Itu alasan pertama kenapa Tuhan tidak sembarang membunuh manusia. Kenapa? Sudah ada efek yang diwariskan dari Adam sampai kepada seluruh turunan manusia sampai akhir zaman. Ya, akibat dosa. Akibat dosa ada kutuk. Sewaktu-waktu kutuk itu bisa menimpa manusia oleh karena pemberontakan terhadap Tuhan. Yang kedua, alasan kedua kenapa Tuhan tidak membunuh manusia. Kedua adalah karena manusia mati, seperti tadi saya sampaikan, kematian manusia terjadi akibat daripada dosa manusia, sesama manusia yang saling membunuh.
Ya, Kain membunuh Habel. Jadi Habel mati bukan karena Tuhan yang membunuh, tetapi Kain yang membunuh. Ya. Jadi Kain yang membunuh. Ada niat jahat daripada Kain. Ada rencana jahat daripada Kain. Kebencian yang besar untuk membunuh Habel, ya, terjadi, menguasai Kain. Sehingga itu yang terjadi. Dan dari kisah itu kita tahu bersama, kematian Habel bukan karena Tuhan yang membunuh, tetapi Kain atau manusia itu sendiri yang membunuh sesamanya manusia. Alasan ketiga, ya, alasan ketiga kenapa Tuhan tidak sembarang membunuh, ya, karena ada niat-niat kelompok-kelompok orang-orang tertentu, ya, untuk membunuh satu atau kelompok yang lain. Ya. Tadi Kain dan Habel, satu orang melawan satu orang. Yang ketiga ini adalah kelompok melawan satu orang atau kelompok melawan kelompok, ya, atau negara melawan negara, atau komunitas melawan, ya, komunitas yang lain, atau keluarga melawan keluarga yang lain, atau mungkin berapa saudara melawan satu anggota keluarga, anggota keluarga yang lain. Jadi jumlah lebih banyak, ya, pelaku pembunuhan atau perencana pembunuhan dilakukan oleh orang yang lebih banyak membunuh kepada satu orang. Jadi bukan Tuhan yang menggerakkan orang untuk membunuh, ya, kelompok orang untuk membunuh satu orang. Yang membunuh satu orang itu adalah kelompok. Kita tahu bersama bahwa sangat banyak satu orang bisa memiliki musuh begitu banyak. Musuh yang banyak ini bisa merencanakan kejahatan untuk membunuh satu orang ini. Itulah akibat daripada hidup di dalam kutub maut. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah, ya, terjadi yang namanya serangan kuasa kegelapan. Kematian manusia terjadi oleh karena serangan kuasa kegelapan. Makanya saudara tahu bersama bahwa di Indonesia terlalu banyak dukun-dukun. Dukun di Jakarta, di ibu kota, di provinsi-provinsi, di kota-kota yang lain, ya, di kabupaten-kabupaten, di kecamatan-kecamatan, ya, di kelurahan, desa-desa, sampai perkampungan, dimanapun, pelosok manapun, bahkan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, seluruh negara ada dukun-dukun paranormal, ya, yang digunakan oleh setan untuk membunuh. Tetapi juga ada cara yang tidak kelihatan yang dilakukan langsung oleh setan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, musuh kita, lawan kita bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ya, roh-roh jahat di udara. Setan, iblis, ya, itu yang bisa membunuh manusia dengan kekuatan yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Memakai orang yang menjadi dukun untuk membunuh sesama manusia. Jadi Tuhan tidak pernah membunuh ketika roh jahat bekerja menggunakan orang lain untuk membunuh sesamanya manusia. Itu bukan Tuhan yang membunuh. Jadi jangan salah sangka. Ya, kebanyakan kita manusia melihat kematian langsung melihat kepada Tuhan. Apakah benar ini Tuhan yang membunuh atau memang? Apakah benar Tuhan mengizinkan kematian seperti itu? Tidak. Ya. Tetapi itu terjadi oleh karena efek daripada akibat dosa turunan Adam ini. Ya, efek. Jadi iblis melihat peluang bahwa karena kutuk ini ada kepada Adam dan sampai turunannya, maka iblis melihat peluang, ada peluang-peluang tersendiri di mana iblis punya kesempatan untuk bisa membunuh manusia dengan kekuatan gaibnya. Ya, akibat daripada dosa Adam. Ada peluang bagi iblis untuk menyerang manusia atau membunuh manusia. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri atau iblis itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau iblis membunuh, jangan salahkan Tuhan. Kita harus siap sedia untuk melawan iblis, ya. Yang kelima, kematian manusia bisa terjadi oleh karena sakit penyakit. Ya. Ada rumah sakit IGD atau UGD. Ya. Kita tahu bersama ada banyak orang sakit karena virus corona. Lalu kemudian mati, meninggal. Ya. Karena kanker, ya, kanker macam-macam. Banyak
tubuh kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Jiwa kita mengalami depresi, stres yang tinggi. Ya, roh kita tidak mengalami kekuatan iman yang besar. Ya, ada juga yang punya kekuatan iman yang besar, tetapi kemudian mati juga. Kita tahu bersama ada banyak orang Kristen yang mati ketika corona ini, termasuk hamba-hamba Tuhan mati. Karena memang kematian, ya, oleh karena virus penyakit, ya, virus, ya, yang mendatangkan penyakit dan menghilangkan nyawa terjadi di dunia ini, di mana dunia ini ada di dalam kutuk kematian, ya, kutuk kematian. Kalau saudara baca kembali kepada kisah tentang pada waktu Tuhan mengutuk tanah dan mengutuk tanah di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, tanah itu berbicara tentang dunia, ya, di mana manusia menginjakkan kakinya. Ya, jadi itu yang terjadi. Kita berjalan kemanapun, dimanapun tempat kita, di situ ada ancaman kematian. Tiba-tiba ada orang sehat-sehat luar biasa, kemarin olahraga dan luar biasa. Menurut dokter dia sehat, tidak mungkin sakit-sakitan. Tiba-tiba sakit jantung dan mati. Jadi kematian oleh karena sakit penyakit. Yang keenam, kematian terjadi karena kelalaian manusia. Ya, karena kelalaian manusia. Contoh, ada peraturan lalu lintas, lampu merah tidak boleh dilewati, terobos misalnya, ya, sekalipun kita sering melanggar juga, ya kan? Tapi larangannya itu menunjukkan bahwa ada akibat, ya, akibat yang mengerikan, akibat kematian terjadi kalau tiba-tiba dilawan. Ada aturan-aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian ada larangan tidak boleh pergi ke demonstrasi, ya. Ada demo di mana-mana tidak boleh ke sana. Sebab bisa terjadi yang namanya perkelahian yang luar biasa dan lain sebagainya, serangan, tembakan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tidak boleh berada di tempat-tempat yang bisa mengakibatkan kematian. Ya, tidak boleh berada di situasi-situasi yang bisa mengakibatkan kematian, ya, tidak boleh. Karena itu bisa terjadi. Nah, kenapa orang bisa mati ketika tabrakan? Karena tidak mentaati aturan. Jadi itu yang disebut dengan mati karena melawan atau lalai mentaati aturan yang ada. Jadi bukan karena Tuhan yang membunuh, karena akibat kesalahan sendiri. Ya, kesalahan sendiri. Ada orang sudah dikasih tahu, tidak boleh makan ini, makan itu, ya, tetapi makan aja. Ada orang bahkan menantang kematian sendiri, ya, menantang kematian sendiri. Minum minuman yang beracun dan lain sebagainya. Akhirnya mati juga, lalai, memberontak, mencoba-cobai Tuhan, mencobai kematian. Mencoba-coba kematian. Padahal kutuk kematian itu bekerja kapan waktu. Ada kuasa kutuk kematian. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau engkau lalai melakukan, mentaati aturan lalu kemudian engkau mati. Jangan salahkan Tuhan. Itu bukan kesalahan Tuhan, kesalahan sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, kenapa Tuhan tidak sembarang membunuh manusia? Nah, yang ketujuh ini alasan utama. Kalau Tuhan membunuh, tentu ada alasannya. Ya. Tuhan membunuh manusia jika kejahatan manusia sudah sampai kepada batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Ya. Batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan tidak tahu hidup kita ini kita jalani apa adanya. Dosa yang kita buat, kita berpikir Tuhan itu baik, pasti Dia mengampuni kita. Lalu kemudian kita tidak pernah bertobat. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ia kutegur dan kuhajar. Ada ayat lain berbicara tentang murka Tuhan. Nah, murka Tuhan inilah berdasarkan, ya, kenyataan
kehidupan manusia yang jahat di mata Tuhan, baru Tuhan bertindak untuk membunuh. Beda hal di sini. Jadi tidak perlu menunggu kutuk maut itu ya terjadi. Tidak perlu menunggu yang namanya kuasa kematian itu mendatangi manusia. Dosanya saja sudah mengundang murka Tuhan untuk membunuh, membinasakan manusia itu sendiri. Jadi perhatikan saya, kenapa Tuhan berkata bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kenapa? Karena ada pengampunan, karena ada berkat, karena ada kelepasan, karena ada perlindungan, karena ada kehidupan, karena ada jaminan keselamatan. Tapi kalau tidak bertobat, jangan sampai Tuhan murka. Kalau Tuhan murka, harapanmu besar untuk hidup ke depan bisa selesai dalam 1 detik. Kalau Tuhan bilang bertobat, bertobat. Ya, jangan sombong ketika engkau sedang melakukan dosa dan tidak pernah menyadari dosamu di hadapan Tuhan. Ingat, kadar dosa kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maksudnya adalah, kalau engkau melakukan dosa dan semua dosa yang kau lakukan engkau merasa fine-fine saja, ternyata Tuhan menentukan dosa ini sudah sampai di titik ini, maka orang ini mati.